Saudara-saudari para adorator yang terkasih, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apakah ini suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke seluruh penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Para adorator yang terkasih, dalam kisah Markus ini, suasana heboh sangat terasa karena terjadi di ranah publik. Di situ Yesus menunjukkan kuasa, baik dalam mengajar maupun mengusir roh jahat. Kalau kita bandingkan dengan kisah penyembuhan ibu mertua Simon Petrus, suasananya lain sama sekali. Ada privasi dan sentuhan yang menjadi satu cara khas Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus memegang tangan dan membangunkannya. Ungkapan membangunkan ini istimewa. Dalam Injil Markus, kata ini juga dipakai untuk menggambarkan penyembuhan yang dilakukan kepada anak yang tampak sudah mati karena siksaan roh bisu yang merasukinya. Melalui ungkapan membangunkan, mau ditunjukkan bahwa setiap penyembuhan selalu memberi kehidupan dan kekuatan baru. Markus mengisahkannya, setelah sembuh, ibu mertua Petrus langsung melayani mereka. Satu sentuhan dari Tuhan ternyata telah memunculkan model evangelisasi baru. Markus nampaknya senang memberikan ringkasan. Perikop Markus bab 1 ayat 21-28 ini merupakan bagian ringkasan 4 misi Yesus. Selama sehari penuh, Yesus melaksanakan 4 misi utama: mengajar, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang sakit, dan memberitakan Injil. Mengajar adalah karya awal Yesus. Berbeda dengan para ahli Taurat, Yesus mengajar sebagai orang yang memiliki kuasa. Adanya kuasa ini membuat roh jahat bereaksi. Markus menunjukkan musuh utama pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah adalah setan, roh jahat. Setan adalah yang pertama mencobai Yesus, dan roh jahat adalah yang selalu menghalangi semua karyanya. Melalui pengajaran, Yesus memperingatkan kekuasaan setan dan roh jahat akan selalu mengincar manusia. Maka dalam doa Bapa kami, kita diminta selalu berseru, "Lepaskanlah kami
atau bebaskanlah kami dari si jahat. Si jahat, ciri kekuasaan setan, bisa merajalela karena tak ada kasih. Santo Paulus mengatakan, iman sejati hanya bekerja melalui kasih dan berlimpah dalam pengharapan. Demikian pula Santo Yohanes Paulus II berpesan, pakailah senjata kasih untuk mengalahkan kejahatan, sebab dengan senjata itu kita mengubah cara kita berkontribusi dalam membangun perdamaian dunia. Dalam kisah Injil ini, roh jahat berteriak, "Apa urusanmu dengan kami?" Begitulah teriakan penuh dengki seorang musuh yang berjumpa dengan Yesus, Sang Kebenaran. Orang jahat tidak mungkin bersahabat dengan baik. Kebenaran dan kebohongan tidak berniat menjalin relasi. Ungkapan kalimat, "Engkau datang hendak membinasakan kami," muncul setiap kali manusia takluk pada si jahat, bertemu dengan Dia yang tidak pernah membinasakan. Ia ketakutan bahwa jati dirinya akan dihancurkan. Padahal Allah berperang melawan setiap kejahatan, tetapi Ia tidak pernah membinasakan manusianya. Dengan mengusir roh jahat, Yesus mau menyelamatkan, membuang kedok yang merusak manusia menjadi budaknya. Lalu, apa yang dilakukan si jahat? Ia memperkenalkan identitas Yesus. "Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Pengakuannya memang benar, tetapi itu merupakan trik untuk menipu, menampilkan diri sebagai pihak yang santun dan mengakui kebesaran Yesus, tetapi tujuannya jahat, membuat orang semakin bingung dan tergantung padanya. Yesus tetap pada sikapnya dan tidak tergoda. Roh jahat itu tidak berdaya dan melepaskan orang tersebut dari genggamannya. Orang-orang takjub karena Yesus berkata-kata dengan penuh kuasa dan wibawa. Yesus memang mengajar, tetapi pengajarannya tidak sama dengan apa yang diajarkan para ahli kitab Yahudi. Sebab para ahli mementingkan huruf, yaitu apa yang tertulis, serta menjunjung tinggi berbagai opini yang beredar sehubungan dengan apa yang tertulis itu. Yesus mementingkan kasih, baik kasih kepada Allah maupun kepada manusia, maupun tujuan hidup manusia. Kasih adalah satu-satunya kuasa yang menghidupkan dan menyelamatkan. Karena apa saja yang diajarkan Yesus selalu berasal dari kasih yang paling murni, maka hasilnya kebebasan dan damai. Huruf mengikat, malah menjadi beban. Huruf sering tidak dapat dicerna oleh masyarakat biasa. Untuk merasakan dan mengalami kasih, manusia tidak perlu harus berotak cemerlang. Cukuplah kalau ia tinggal mendengar saja tanpa praduga buruk dan dengan hati yang bersih. Marilah berdoa. Bapa yang baik, Yesus Putramu melalui pengajaran, penyembuhan, pengusiran setan, serta pewartaan Injil, memperlihatkan kasih sebagai satu-satunya kuasa yang menyelamatkan dan menghidupkan. Ajarilah kami untuk terus tinggal di dalam Yesus, agar kami mampu mengasihi sesama tanpa praduga buruk, namun dengan kebeningan hati dan kejernihan budi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.